Hai semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya nak ya. Seperti yang ditampilkan pada PowerPoint kita akan membahas tentang novel. Sebelum kita masuk ke cakupan materi untuk pertemuan minggu ini, kita akan evaluasi kembali materi sebelumnya ya nak ya. Materi sebelumnya yaitu membahas tentang iklan. Iklan adalah merupakan berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa iklan tujuannya adalah untuk membujuk, mendorong atau meyakinkan seseorang untuk tertarik pada jasa ataupun produk yang ditawarkan dalam isi iklan tersebut ya nak ya. Nah, itulah penjelasan sekaligus yang menjadi tujuan dalam penulisan iklan. Nah, bukan hanya itu saja. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis iklan ya nak ya. Jenis-jenis iklan itu mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan isi. Berdasarkan isi, jenis iklannya ada 3. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan atau pengumuman. Yang kedua adalah iklan penawaran atau niaga. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, ini isi dalam jenis iklan berdasarkan isi ya nak ya. Nah, yang kedua, jenis iklan berdasarkan media. Jenis iklan berdasarkan media itu mencakup 2 bagian. Yang pertama yaitu iklan cetak. Dikatakan iklan cetak berarti iklan tersebut disampaikan dalam tulisan atau dalam media cetak seperti koran, tabloid, majalah, dan lain-lainnya ya nak ya. Nah, yang kedua iklan elektronik. Dikatakan iklan elektronik berarti iklan tersebut disampaikan dengan menggunakan media elektronik ya, seperti komputer, handphone, radio, dan segala macamnya. Nah, artinya yang sifatnya berhubungan dengan elektronik. Termasuklah itu yang kamu lihat di televisi ya nak ya. Itu adalah bentuk iklan yang sifatnya elektronik. Yang ketiga, iklan berdasarkan tujuan. Iklan berdasarkan tujuan itu mencakup 2 bagian. Yang pertama yaitu iklan komersial. Iklan komersial berarti iklan itu mengharapkan adanya sebuah keuntungan. Informasi yang disampaikan dalam iklan komersial itu nak, diharapkan orang yang melihat atau membaca layanan iklan tersebut agar membeli atau memakai jasa produk yang ditawarkan dalam isi iklan tersebut. Itulah dikatakan iklan komersial. Nah, yang kedua, iklan non-komersial. Kalau dikatakan iklan non-komersial ini adalah iklan yang tidak mengharapkan sebuah keuntungan. Jadi murni untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada orang yang membutuhkan atau membaca isi dari layanan iklan tersebut. Nah, biasanya iklan yang sifatnya non-komersial ini bisa kamu lihat misalnya adalah layanan masyarakat ya nak ya, atau sebuah instansi atau lembaga memang murni untuk memberikan informasi. Kalau kamu lihat di iklan di situ adalah pencegahan COVID. Dibutuhkan keseriusan masyarakat untuk memperhatikan lingkungan hidup yang sehat, yaitu dengan mencuci tangan ketika berpergian, atau mungkin diisinya di situ adalah kita harus menggunakan masker dan alat pelindung yang lainnya. Dan yang satu paling penting adalah kita harus pandai berjaga jarak. Nah, kira-kira iklan layanan masyarakat yang disampaikan dalam non-komersial tadi ya nak ya. Jadi tidak ada keuntungan bagi si penyampai informasi tersebut, tetapi murni hanya memberikan informasi saja. Nah, itulah kalau dikatakan iklan non-komersial. Nah, itulah pertemuan kita di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut materi kita yaitu tentang novel. Materi kita ini mencakup beberapa bagian. Ada 4 itu nak. Kita mulai dari yang pertama. Nanti kita akan membahas tentang pengertian novel. Yang kedua, ciri-ciri novel. Yang ketiga, jenis-jenis novel. Yang keempat, struktur dalam isi penulisan novel. Inilah materi yang akan kita bahas ya nak ya. Nah, kita mulai cakupan materi kita
dari pengertian novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa, yang biasanya menceritakan suatu kehidupan manusia yang berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan serta juga sesamanya. Nah, anak-anak kami, novel ini sama seperti cerita atau bentuk prosa yang lainnya, seperti dongeng ataupun cerpen. Sama-sama mengangkat sebuah cerita yang dialami oleh kehidupan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa novel tersebut ceritanya tidak sama seperti cerita prosa, dongeng ataupun cerpen. Dikatakan novel itu cenderung ceritanya lebih panjang atau lebih luas penyampaian konflik-konflik yang ada di dalamnya. Tetapi masih mengangkat peristiwa yang memang sehubungan dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Ya, Nak ya. Nah, itulah penjelasan tentang novel. Nah, secara umum di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, serta moral. Jadi cerita tersebut mengangkat tentang kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi masih ada mengandung unsur ya, nilai budaya, sosial, pendidikan, serta moral ini ada terpapar dalam isi penulisan novel ya. Nah, itulah pengertian dari novel. Yang kedua, kita masuk ciri-ciri penulisan novel. Ciri-ciri penulisan novel itu mencakup beberapa bagian. Yang pertama, jumlah kata dalam novel itu lebih dari 35.000 kata. Ya, ingat Nak, 35.000 kata. Lebih, berarti bisa melebihi dari 35.000 kata. Bisa 50.000 kata, ya, 100.000 kata, bahkan lebih. Itulah ciri yang pertama, jumlah katanya. Ya, jumlah katanya itu lebih dari 35.000 kata. Nah, yang kedua, lebih kurang 100 halaman. Jadi membentuk satu buku ini ya. Berarti bisa kurang dari 100, bisa hanya 50 halaman saja. Bisa dia mencapai 200 halaman. Itulah dikatakan lebih kurang 100 halaman. Nah, yang ketiga, durasi membaca novel itu setidaknya lebih kurang 2 jam. Nah, cukup panjang ya. Mengapa dikatakan cukup panjang? Ya karena memang isi disampaikan dalam novel tersebut, jalan ceritanya panjang. Masalah yang dihadapi dalam novel tersebut pun juga berliku-liku. Makanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ketika seseorang membaca ataupun melihat ya atau mendengarkan isi dalam novel tersebut. Nah, yang keempat, alur ceritanya cukup kompleks dalam novel. Kompleks yang dimaksud artinya luas, ya, luas. Alur yang digunakan itu yaitu menggunakan alur maju mundur atau alur campuran. Jadi ceritanya itu cukup panjang karena menggunakan alur yang kompleks atau alur yang luas, ya. Jadi dia menggunakan alur campuran. Nah, yang kelima, ceritanya lebih panjang namun banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Nah, mengapa dikatakan diulang-ulang? Karena dia mengisahkan tentang kehidupan masa sekarang mungkin. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu menggunakan alur campuran. Si penulis mungkin menyampaikan isi dalam tokohnya menggunakan alur maju. Dia menceritakan titik kehidupan sekarang. Kemudian dia mengisahkan tentang peristiwa yang pernah ia alami sebelumnya. Teringat dia dengan peristiwa yang sekarang, yaitu peristiwa di masa lampau. Nah, demikianlah cerita tersebut dikatakan ceritanya sifatnya berulang-ulang. Maka durasi yang dibutuhkan pun lebih banyak untuk menuntaskan isi dalam novel tersebut ya Nak ya. Nah, yang terakhir, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Jadi novel itu berbentuk narasi atau berbentuk cerita. Cerita yang disampaikan itu berupa penggambaran atau pengilustrasian terhadap situasi ataupun kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, itu dia. Nah, itulah ciri-ciri dalam penulisan novel ya Nak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel itu banyak Nak, tetapi ada beberapa saja yang kita bahas ya. Yang pertama yaitu novel romantis. Yang kedua novel horor.
yang ketiga novel komedi, yang keempat novel inspiratif. Nah, jadi novel itu bukan hanya satu aja bentuknya, yaitu novel tentang keromantisan ya, tetapi ada juga novel horor, komedi, dan inspiratif. Nah, walaupun kamu sudah paham seperti apa itu novel romantis dan novel inspiratif, kita lihat dulu pembahasannya ya, untuk sebagai pengingat saja atau untuk lebih memahaminya lagi. Novel romantis yaitu novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai kasih sayang atau cinta. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk sepasang kekasih aja, nak. Tetapi bentuk keromantisan seorang anak terhadap orang tua atau sebaliknya orang tua kepada anaknya. Seseorang kepada sahabatnya, atau keromantisan ini bisa juga menceritakan tentang sepasang kekasih. Berarti dapat kita simpulkan, novel romantis itu adalah berhubungan dengan cinta kasih. Ya, oke. Itulah yang pertama. Yang kedua, novel horor. Jadi novel itu bukan hanya satu, tapi ada juga yang yaitu novel romantis. Tapi ada juga novel horor. Horor berarti ini novelnya menceritakan kisah atau cerita mengenai hal yang sangat menyeramkan serta menakutkan. Nah, jadi ketika kita membaca ya atau mendengarkan orang membaca novel ini, kita akan merasa tegang atau takut. Karena isi di dalam cerita tersebut ya mengandung cerita yang sifatnya seram. Ya nak ya, itu dia. Nah, yang ketiga, novel komedi. Nah, kalau dikatakan novel komedi ini berarti isi ceritanya itu mengisahkan hal-hal yang sifatnya lucu ya. Mengandung gelak tawa, kemudian kita merasa terhibur. Jadi kalau kamu yang sedih-sedih lagi melo, ya bisalah membaca ya novel yang sifatnya komedi. Nah, itu dia nak ya. Nah, yang keempat yaitu novel inspiratif. Novel inspiratif ini adalah novel yang menceritakan kisah atau cerita inspiratif. Nah, katakanlah kamu membaca sebuah novel yang isinya berupa inspiratif. Inspiratif itu adalah mengisahkan tentang seseorang yang dulunya susah, sekarang mencapai titik puncak kesuksesan. Di mana dia meraih kesuksesan itu tidak dimulai dari tidak didapatkan begitu saja, tetapi dimulai dari titik nol. Jadi dengan ketekunan dan kesabaran, dengan tekad yang kuat, seseorang bisa meraih kesuksesan, tetapi asal dimulai dari yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, tekun, ya. Kemudian niatnya dimulai dari nol, bertahap-tahap dia bisa meraih kesuksesan. Nah, itu bisa juga merupakan salah satu bentuk cerita yang menginspirasi kita, ya. Nah, itulah dikatakan novel inspiratif. Nah, itulah jenis-jenis novel ya nak ya. Kita lanjut sekarang, yaitu cakupan dalam struktur isi penulisan novel. Ini ada 6 ya nak ya. Ini sama seperti cakupan dalam struktur cerita narasi yang lainnya, baik itu dongeng ataupun cerpen. Ya nak ya, sama. Nah, ini pembahasannya kita bahas bersama-sama atau kita evaluasi kembali ya nak ya. Nah, struktur yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan pada bagian awal atau pertama cerita dalam novel. Nah, dengarkan nak, kalau ada yang belum paham apa itu abstrak, abstrak itu adalah merupakan ya pembuka atau pengantar dalam permulaan isi sebuah cerita. Ya, kalau ceritanya adalah berupa novel, berarti itu adalah merupakan pembuka atau penggambaran awal dalam isi penulisan novel. Nah, itulah dikatakan abstrak ya nak ya. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian penjelasan tentang latar waktu serta suasana, seperti misalnya terjadi pada cerita. Kadang juga bisa berupa pembahasan penokoh atau perwatakan. Nah, perhatikan nak. Dikatakan orientasi itu adalah merupakan sebuah penjelasan, rentetan penjelasan peristiwa, biasanya berhubungan dengan latar, baik itu latar waktu, tempat, suasana, budaya. Bahkan, rentetan penjelasan itu bisa saja menjelaskan penokohan yang ada di dalam ceritanya. Ya nak ya? Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat
yang tiap-tiap peristiwa atau kejadian itu terjadi karena adanya sebab serta mengakibatkan munculnya kejadian atau peristiwa yang lainnya. Jadi ingat nak, kalau dikatakan komplikasi itu adalah deretan peristiwa atau deretan permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, di dalam komplikasi ini muncul sebuah peristiwa pasti karena ada penyebabnya. Jadi kalau dikatakan komplikasi ini nak, tadi saya katakan rentetan peristiwa yang mengandung unsur hubungan sebab akibat. Jadi sebuah masalah itu muncul karena ada penyebabnya. Jadi disampaikanlah dalam isi cerita tersebut rangkaian-rangkaian peristiwa yang berhubungan sebab akibat. Nah, itulah dia komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Jadi kalau dikatakan evaluasi, maksudnya di sini adalah ini adalah merupakan proses proses memahami persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi tokoh yang ada di dalam cerita tersebut memiliki beberapa macam permasalahan. Nah, masalah yang dihadapi itu sudah mulai diketahui oleh si tokoh dalam cerita. Jadi dia sudah mulai merencanakan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Itulah dikatakan evaluasi. Nah, yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan suatu bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau sebuah masalah atau konflik yang terjadi. Nah, tadi yang Ibu katakan kalau evaluasi adalah proses di mana si tokoh sudah memahami apa masalah yang dihadapi dan dia sudah menyusun rencana untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dikatakan resolusi, ini tindak lanjutnya. Jadi ini adalah tahap di mana si tokoh dalam cerita sudah menyelesaikan satu persatu masalah-masalah yang dihadapi dalam isi cerita tersebut. Jadi ini adalah proses penyelesaian masalahnya. Itulah dikatakan resolusi. Nah, yang keenam, koda. Koda adalah merupakan suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Biasanya koda ini mengandung pesan moral atau disebut juga sebagai amanat ya nak ya. Jadi sebuah amanat dalam sebuah cerita bisa kita temukan jika kita membaca atau memahami isi keseluruhan dalam novel. Jadi kita nggak boleh nak hanya melihat judulnya saja sudah dapat menyimpulkan apa amanatnya. Ya nak ya, tidak boleh, tapi harus kita mengikuti serta memahami isi keseluruhannya. Nah, itulah mengenai koda. Jadi ingat nak, koda itu adalah merupakan bagian penutup atau bagian akhir dalam penulisan novel. Nah, itulah anak-anak kami materi yang akan kita bahas di pertemuan ini. Inilah materinya. Jadi semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik. Setiap materi yang disampaikan kiranya bisa diulang kembali ya nak ya untuk mengingatnya atau memahaminya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, salam sehat dan